بسلامة ديننا دنيانا وآخرنا بنية الدعاء والقبول وبجاه سيد الخلق المقصود والمأمول وعلى ما نوى السلف الصالح بنية صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته شيخ الله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para sesepuh yang kami hormati, para bini sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang kami cintai, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah pagi hari ini bisa menghirup udara segar, lalu bisa bertatap muka dan bisa melakukan ibadah salat subuh dengan berjamaah, lalu bisa melanjutkan pengajian di pagi hari ini. Harapan kita semuanya, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita telaah, dan apa yang kita kaji bersama senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di mana bulan Syuro adalah bulan hari rayanya anak-anak yatim. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Tabarani, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, walladzi ba'athani bil haqqi, demi zat yang mana aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan suatu kebenaran. La yu'adzibullahu, Allah tidak akan menurunkan siksa yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, man rahimal yatimah, kepada siapapun yang menaruh belas kasihan kepada si anak yatim. Pangeran gak bakal maringi pinatrapan siksa minjang wonten akhirat kanggo sapa ae wong sing duwe welas nanggone arek sing gak duwe bapak. Welas nanggone arek sing gak di bapak, mungkin berupa kiriman makanan. Usahaken arek gak di bapak iku terana iki lho panganan, iki lho terana usahaken. Itu belas kasihan yang diwujudkan dengan pemberian berupa makanan. Ada orang menaruh belas kasihan dengan memberikan pakaian.
Oh, iku lho arek sing gak duwe wong tuwa. Iki lho tekan kaki mono sandangan iki lho. Usume arek nggih sandangan apik. Usume arek nganggo penganggo sing bagus. Iki kirimono celana klambi sakku biae. Ilo kirimono rok sepatu sak petunggal atau ada orang yang menaruh belas kasihan berupa tanah. Ki arek yatim, arek gak di bapak rupane kurang terawat. Iki tanahku, pekaranganku digawe panti asuh. Cek kenek gawe didik arek-arek sing gak duwe bapak. Itu menaruh belas kasihan berupa sedekah jariyah yang berupa tanah. Ada kalanya yang menaruh belas kasihan cuman hanya saken tok. Ya gak ngekei panganan, yo gak ngekei duit, yo gak ngekei sandangan, yo gak ngekei tanah sawah tegal pekarangan, tapi mek saaken ya. Jadi ada orang yang menaruh belas kasihan cuma hanya sekedar iba di dalam saaken ya. Nah, kata beliau Rasulullah, siapa yang menaruh belas kasihan kepada si anak yatim wa alana lahu fil kalami, dan lemah lembut di dalam berbicara menghadapi anak si yang tidak punya bapak. Ngomong itu kadang-kadang ngomongnya nyentak. Ono sing ngomong empar-empor. Ngomong cok empar-empor ewo. Ono sing ngomongi alus, ono sing ngomongi apa lemah lembut. Tipe-tipe manusia itu ndak sama. Ono wong sing model kasaran nek ngomong. Gelem yo ngene iki, gak gelem yo ngene iki. Ono sing ngomongane halus, kok kasar ya guys. Jikalau ada orang berbicara dengan pembicaraan yang ramah, halus, wa rahima yutsmahu wa dha'fahu, menaruh belas kasihan karena si yatimnya dan karena lemah dalam kehidupannya, itu dijamin nanti di hari kiamat tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa akhirat, siksa akhirat banget larane, mula nalika waktu uripe, yen ngakehake marang maksiate, bakal cilaka ana akhirate. Siksa akhirat banget larang. Nah, di sini ada sebuah kisah.
Waruya, dan diceritakan dalam sebuah riwayat, Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman li Ya'qub alaihi salam, kepada beliau Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub niku ayahandanya Nabi Yusuf alaihi salam. Inna sababa dhahabi basarihi, sesungguhnya penyebab daripada hilangnya pandangan mata beliau Nabi Ya'qub, wa nahina'i dhahrihi, dan sebab bungkuknya punggung beliau Nabi Ya'qub. Wa fi'ali ihya'i khawati Yusuf bihi, dan sebab putranda Nabi Ya'qub yang namanya Nabi Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya. Kula panjenengan nek maca ten Quran surat Yusuf itu panjang lebar dikisahkan kisah yang sangat indah dan bagus tentang sejarah hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Nahnu naqussu ahsanal qasasi bima awhayna ilaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, kami Allah menceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Sebaik-baik cerita adalah cerita yang menceritakan kehidupan beliau Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita baca-baca buku itu banyak ceritanya Koping Ho, ceritanya Hitler, ceritanya Napoleon Bonaparte, ceritanya Presiden George Washington, ceritanya Abraham Lincoln dan lain sebagainya. Banyak buku-buku menceritakan tentang tokoh-tokoh di dunia. Ceritanya seorang tokoh yang menemukan lampu Master Edison. Ceritanya orang yang menemukan teori atom yang bernama Albert Einstein. Banyak cerita di dalam buku. Ceritanya Bung Karno, ceritanya Presiden Soeharto, termasuk ceritanya mantan presiden keempat yang terkenal dengan sebutannya Gus Dur. Gus Dur yang kemarin meninggal dunia, begitu pelayatnya ribuan, ratusan ribu orang-orang pada melayat. Seorang yang kontroversial, seorang yang dikagumi oleh kawan-kawan dan juga dikagumi oleh sebagian lawan. Kadang-kadang sosok Gus Dur orang yang dicintai, kadang-kadang sosok Gus Dur orang yang dibenci karena bersifat kontroversial. Nek ana wong ngalor ngidul, nek ana wong ngidul ngalor.
kontroversial. Di antara lontaran-lontaran beliau yang kontroversial, di mana dulu ada yang namanya usulan rancangan undang-undang pornografi ya Bapak itu. Itu Gus Dur jawabannya di dalam Al-Quran itu juga menceritakan tentang pornografi. Contohnya dalam Al-Quran itu mentetei si anak. PKB mengusulkan supaya ada undang-undang pornografi, Gus Dur tidak setuju. Kenapa? Dalam Al-Quran pun juga diterangkan tentang pornografi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu di malam puasa itu ar-rafathu, untuk mendatangi daripada istrimu. Apa iku gak termasuk porno? Ya ono sing ngomong porno, ono sing enggak. Dihalalkan bagi kamu laki-laki berkumpul suami istri di bulan Ramadan jikalau malam hari. Hunna libasul lakum, wanita itu bagaikan selimut bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu laki-laki bagaikan selimut bagi perempuan. Ya, lontaran beliau yang kontroversial. Lalu kontroversial lagi mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tidak ilmiah. Wong padha kaget kabeh. Wong Quran sumber ilmu diarani gak ilmiah. Sampai Sayyidina Ali yang mengatakan beliau namanya Bismillahirrahmanirrahim itu cukup mendalam dan cukup sangat luas arti makna yang ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu gampang saja beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ilmiah. Jane ngono nggodha wong-wong nih. Wong-wong niku pikirane sing turu-turu cek do tangi, sing pikirane lesu-lesu cek padha giat. Jane ngono. Lah memang Al-Quran itu tidak ilmiah. Apa? Al-Quran itu di atasnya ilmiah, maksudnya begitu. Sebab yang dikatakan ilmiah itu adalah buatan manusia, buatan orang. Lah kalau Al-Quran itu dikatakan ilmiah, kan sama dengan perubahan buatan orang. Lalu kalau tidak ilmiah bagaimana? Di atasnya ilmiah, yaitu kebenarannya mutlak, kebenarannya absolut. Tapi kalau ilmiah itu kebenarannya adalah objektif. Oh, jane wong digundho. Lah dengan kontroversialnya itulah kadang dikagumi, kadang sebagian orang, sebagian pada membenci. Banyak lagi itu kisah-kisahnya Gus Dur, termasuk nek ana wong Kristen uruk salam jawabane ya apa? Selamat pagi. Nah, berbagai macam kisah cerita dari tokoh-tokoh umat, tokoh masyarakat, tetapi kisah yang paling indah dan paling bagus adalah kisah beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Nahnu
qussu 'alaika ahsanal qasasi, katanya Allah dalam Al-Qur'an, ku ceritakan kepada kamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Siapa itu? Tentang sejarah hidup Nabiullah Yusuf alaihi salam. Lah Nabi Yusuf ini adalah putra tercinta beliau Nabi Yaqub alaihi salam. Di antara kisah Nabi Yusuf itu, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf pada suatu saat yang namanya Nabi Yaqub, bapaknya Nabi Yusuf itu, sebab-sebab diuji, diberi cobaan, musibah oleh Allah, si namanya Nabi Yusuf itu dibenci dan dihasuti oleh anak-anak yang lainnya. Saudara Nabi Yusuf itu jumlahnya ada 12. Il qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Katanya Allah berfirman dalam Al-Quran mengkisahkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bermimpi melihat bulan, melihat yang namanya matahari, dan melihat bintang gumintang yang jumlahnya ada 11 pada bersujud padanya. Sing jenenge Nabi Yusuf matur ten abai, duh Rama tiyang sepuh kula niki kok mimpi enten lentang kabeh 11, mimpi ketinggalan sing diarani srengenge kali bulan niki padha sujud kaliku. Dalam arti ayat itu memberikan isyarah bahwa Nabi Yusuf itu adalah calon anak yang berpredikat mulia. Calone dadi wong gedhe, calone dadi wong derajat. Bahasa singkat nungger putraku nak Yusuf, ojo cerita-cerita sapa-sapa ya nak. La taqsus ru'yaka ala ikhwatka fayakidu laka kaida. Kamu jangan menceritakan pada saudara-saudaramu ya nak. Nanti kalau kamu cerita pada saudara-saudaramu, kamu nanti akan mendapatkan apa? Hasutan dan mendapatkan kedengkian dari mereka. Meneng wae liya. Karena itulah yang namanya orang tua itu pasti ngerti terhadap watak anak-anaknya. Namanya orang tua punya anak banyak, itu mesti menilai terhadap gerak-gerik sifat daripada anak. Wong tuwa niku njaran wong tuwa kok duwe anak 5, 6, 7 sak piturute sak ceteruse. Niku mesti bisa nilai sifat-sifat anak, watak-watake anak itu ngerti. Anak-anak senengane mangan gak mari. Aduh. Gak kaya anakku sing situ ya. Sedina sewengi mangan ya ana lek ping 8. Wong tuane sampe kesel. Mari mangan, njaluk mangan maneh. Mari mangan, dilinan dulu njaluk mangan maneh. Aduh. Nek panganane gak eman li aku cuma kesel. Paling ngepekno dadah. Ana anak sing nomor loro
mangane gak patek doyan. Turune sing doyan. Esuk turu, awan maneh turu, sore maneh turu maneh. Duh, kon iki kok batang menjele lene turu tok. Sing nomor 3, mangan ya enggak, turu ya enggak, ngluyur tok gak boleh kok. Gak sing nomor 3 iki jan wis jan amput-amput. Gak tau sapa mah liyane uripe kluyuran tok. Ana maneh sing nomor 4, ngluyur ya enggak, turuan ya enggak, mangan ya enggak. Jijri sing gak mari. Takoni kok takoni iki, mari ku iki takoni kok takon. Macam-macam jeneng anak. Ana maneh sing nomor 5, meneng isinan. Jadi pemalu ya. Ana maneh sing nomor 6, sreweg gak lumrah. Masyaallah. Pokok ana wong tuane ketok repot langsung dewa. Wong tuane ketok kangelan, wis gak usah dikongkon wis, moro sembarange dijak. Ora srewegep belajar, sregep sinau. Tekun lek belajar. Tekun oleh sinau. Lah itu kan namanya watak anak itu, orang tua bisa membaca antara satu dan satunya. Iki senengane gambar. Mari gambar manuk-manukan, gambar kucing-kucingan. Mari gambar kucing-kucingan, gambar maneh motor arek. Lah Nabi Yakub itu sangat sayang kepada beliau Nabi Yusuf itu karena apa? Anak yang paling kecil dari saudara-saudara yang lainnya. Wong tuwa niku sing paling disayang kan arek sing paling cilik. Karena apa? Sing cilik iki gorong iso apa-apa, gorong iso golek apa-apa, sing iso golek. Lah sing wis gedhe-gedhe ngono, wis iso metu nalare, iso metu usahane, iso golek barang. Sing cilik. Mulane nek ana anak sing cilik tukaran ambek sing gedhe, mesti sing dibelani sing cilik. Ngalau tali kon sing gedhe. Ngalau tanak, awakmu sing wis umure akeh, adikmu sing umure titik, adikmu sing isik Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, berikanlah kasih sayangmu, belas kasihanmu pada bapak ibu saya, kama rabbayani saghira, sebagaimana bapak ibuku menaruh belas kasihannya kepada diriku. Sing saghira ketika saya masih kecil. Diarani tumpuan welasi anak, wong tuwa nang anak niku nek anak waktu sing isik cilik. Karena Nabi Yusuf itu dari anak-anaknya yang paling sopan, yang paling tawadhu, ngomongnya paling lemah lembut.
Nang wong tuwa gak kasar, nang wong tuwa andap asor. Loh, namanya orang tua kan tambah besar kasih sayang. Dengan begitu itu anak-anak yang lainnya itu pada iri, pada dengki, pada hasud. Abai oh babai sing diceluki mek Yusuf tok. Ana apa Yusuf? Sing digoleki ini Yusuf. Awake gak kanggo iki. Awak-awakan iki kaya-kaya gak ono gunane awak-awake. Dulur-dulur padha mufakat ngene mari apa. Yusuf iki ayo dipateni mari. Nek iki Yusuf dipateni awak kanggo nggo. Kasih sayangnya orang tua bapak ini akan diberikan pada kita-kita ini. Kalau Yusuf itu dibunuh. Kalau tidak dibunuh, ya kita-kita ini kayak tidak ada gunanya. Kayak tidak mendapatkan perhatian dari bapak. Yang apa nek dipateni ya. Mufakat, musyawarah antara saudara. Ya sudah, pateni. Lah carane ya apa dirayu. Ya apa carane Yusuf dijak metu. Akhirnya sing jenenge Nabi Yakub cari anak-anak Yusuf ajeng kula jak mlaku-mlaku, jenenge kula jak delok suasana donya cek roh padange yo. Is ngene terus pundi Pak Yusuf kula jae mlaku-mlaku cek roh pengalaman liya. Aja nak Yusuf cek cilik kuwatir ana apa-apa. Buntalah nek enten apa-apa kula dulur-dulure niki tanggung jawab. Buntah panjenengan pun nemen-nemen oleh mikirakan masa kula dulure melok mikirno nek enten kejadian yang tidak diinginkan dengan paksaan merayu-rayu merengek-rengek akhirnya ya wis keluar dijak mau mriki dijak nang alas. Setelah berada di hutan belantara, jauh dari keramaian, jauh dari kehidupan perkampungan masyarakat, si namanya saudara-saudaranya itu sepakat untuk membunuh. Ada satu yang usul. Kalau saya tidak setuju kalau Yusuf itu dibunuh. Karena membunuh orang itu tidak sembarangan. Dosanya besar, sanksinya berat. Lalu gimana menurut kamu? Kalau usul saya, Yusuf ini tidak usah dibunuh, diceburkan saja ke dalam sumur. Nek cara aku gak usah dipateni, dicegono sumur ae. Lah nanti kalau ditanya oleh orang tua kita, bapak kita, Nabi Yakub gimana? Caranya bajunya disuruh lepas. Lah Yusuf diceburkan ke sumur ini, nanti bajunya diolesi dengan darah kambing. Nanti bilang sama bapak itu si Yusuf dimakan oleh macan, dimangsa oleh si singa. Beres wis. Kalau ditakoni apa? Ya apa? Yusuf dipangan macan. Niki jenenge akal bulus. Lalu gimana? Ya sudah mufakat. Nabi Yusuf diceburkan dalam cebur. Menurut sebagian riwayat di sumur itu selama 10-11 hari. Wih, nih lani awak dhewe dicegono sumur ni 12 dina. Sedina wis kathukno.
Akhirnya ditemui oleh seorang pedagang yang naik onta dalam keadaan haus, ngangsu. Ternyata ada timba yang turun. Nabi Yusuf menggandolkan diri di timba tadi itu. Keluarlah Nabi Yusuf. Si namanya pedagang itu kagum dengan Nabi Yusuf yang sangat ganteng. Loh, kok ono arek di jero sumur. Cara mriki kon sapa, Nak? Omahmu ndile. Kon arek ndile, bapakmu sapa? Oh, kula putrane Nabi Yakub. Omah kula mriko. Wis nderek aku mari, Nak. Nabi Yusuf mikir lah, iya. Umpama aku mulai dulur-dulurku padha benci, padha hasud, sampai kate mateni aku. Lamun aku gak mulai, iki sing tak eloki duduk dulurku, duduk familiku. Berpikirnya mateng Nabi Yusuf. Nggih pun Pak, kula nderek sampean pun Pak. Ya Nak, mel aku ya. Akhirnya diajak ke Mesir. Di Mesir sana wasyaruhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudat, dijual wong jenenge pedagang ketok-ketok duit, sementing arek iki dadi duit. Dolah ini mah. Akhirnya dibeli oleh seorang perdana menteri Mesir. Berpisahlah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Menurut sebagian ulama ahli tafsir mengatakan perpisahan itu selama 40 tahun lamanya. Nabi Yakub menangis, meneteskan air matanya, membasahi pipi berhari-hari, sedih, susah, teringat terhadap ananda yang dicintainya. Sing jenenge wong tuwa krungu anak tabrakan ngono wis luar biasa. Mbok ya apa budal. Krungano putrane panjenengan anu ditemper prauto. Langsung mencolot iki wong tu. Waduh. Putrane jenengan ketimper bis. Putrane jenengan ketemper kereta. Mbok ya apa wis berangkat wong tu. Itulah namanya kasih sayang orang tua terhadap anak itu tidak ada ukurannya. Kenapa si Nabi Yakub itu diberi ujian cobaan seperti itu? Nah, ini katanya annahu atahu yatimun miskinun shaimun jai'un. Pada suatu saat itu ada seorang anak yatim yang datang. Si yatim ini adalah miskin dalam keadaan lapar. Wa qad dhahaba wa qad dhabaha huwa wa ahluhu syatan. Ketika itu Nabi Yakub menyembelih seekor kambing untuk dimakan bersama-sama keluarga. Waktu itu sebabnya dicoba pangeran kados mekaten iku sebab Nabi Yakub mbeleh wedhus dimasak gule sate, ambune semerbak nang dindi ana arek yatim mambu tok ora kecipratan. Dadi mambu-ambune sate saking enake mek disedoti tok. Enake. Cuma mek mambu tok ora rasane. Begitu Nabi Yakub menikmati makanan kambing dengan anak-anaknya semuanya, keluarganya semuanya, tidak tahu di luar ada si anak yatim yang dalam keadaan lapar, haus dan dahaga. Si anak yatim ini miskin dan dalam keadaan puasa. Tidak mendapatkan apa? Pemberian, hanya mendapatkan bau-bauan daripada kambing tadi. Dengan demikian Nabi Yakub diuji oleh Allah, mendapatkan musibah, berpisah dengan ananda yang dia cintai yang namanya Nabi Yusuf, dan matanya sampai tidak bisa melihat karena
karena banyak meneteskan air mata karena Nabi Yakub menangis terus muga-muga kula panjenengan mboten angsal coba musibah sing kaya Nabi Yakub. Amin ya rabbal alamin. Waktune mboten krasa wis ketok padang, ana kurang lebih njaluk sepura. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.